Assalamualaikum Mas Rini. Waalaikumsalam Bu Yuni. Gimana kabarnya Mas Rini? Alhamdulillah baik. Gimana Bu dengan Bu Yuni? Alhamdulillah. Seperti kesepakatan kita kemarin, sebelum Miss Rini melakukan observasi, sebelum Miss Rini melakukan coaching kepada Pak Masa, saya akan menjadi supervisor atau akan mensupervisi Miss Rini dalam kegiatan coaching yang akan dilakukan. Nah, sebelum melaksanakan kegiatan coaching ini kan kita ada rubrik penilaian yang di sini kita akan ada 3 rubrik penilaian. Yang pertama adalah rubrik penilaian untuk pra-observasi kegiatan coaching. Kemudian yang kedua adalah penilaian ketika observasi kegiatan coaching. Kemudian yang ketiga adalah penilaian pasca observasi kegiatan coaching. Nah, dari ketiga penilaian ini, dari ketiga rubrik penilaian ini, kira-kira ada yang Miss Rini tanyakan? Oke, sebentar belum ada itu. Alhamdulillah, jadi sudah paham sih Miss Rini ya. Oke. Tadi kan menurut rubrik itu kan ada 3 ya. Kemudian untuk kompetensi yang akan mesti dikembangkan ketika akan melakukan kegiatan coaching itu ada berapa ya? Ya, jadi nanti ketika saya melaksanakan coaching dengan uji saya akan mengembangkan dengan kompetensi sesuai dengan alur cerita Ibu. Yang pertama saya kehadiran penuh atau present. Kemudian kedua saya akan mendengar secara aktif, dan ketiga saya mencoba menggali pertanyaan berikut kepada coach saya. Berarti nanti ketiga-tiganya ini ya yang akan Miss Rini kembangkan dalam kegiatan coaching itu. Benar Ibu. Oke, alhamdulillah semoga bisa. Untuk mengetahui ya Miss ya, untuk mengetahui apakah ketiga tadi kompetensi yang ingin Miss Rini kembangkan di dalam kegiatan coaching itu berhasil, kan berarti harus ada indikator. Ya benar Ibu. Nah, indikator apa ya untuk membuktikan bahwa ketiga kompetensi ini Miss Rini lakukan itu berhasil? Misalnya yang pertama tadi adalah kehadiran penuh. Nah, untuk membuktikan bahwa Miss Rini itu sudah bisa hadir penuh dalam kegiatan coaching itu apa kira-kira? Iya. Jadi nanti untuk kompetensi yang pertama kehadiran penuh, nanti saya akan fokus pada permasalahan yang coach hadapi. Itu nanti yang akan saya lakukan. Kemudian saya juga nanti tidak akan melakukan aktivitas lain selain mendengarkan, selain fokus pada permasalahan yang coach hadapi. Itu yang indikator yang pertama yang tadi kehadiran. Kemudian yang indikator yang kedua tadi adalah mendengarkan dengan aktif. Nah, indikasinya atau indikator apa yang Miss Rini pakai atau Miss Rini lakukan untuk mengetahui bahwa Miss Rini itu sudah bisa mendengarkan aktif sebagai coach dalam kegiatan coaching? Oke, nanti untuk indikator yang kedua Ibu, saya mencoba untuk tidak memberikan asumsi atau memberi refer atau mengasosiasi kepada coach nanti. Oke. Terus kemudian yang terakhir ya Miss ya, yang terakhir adalah kompetensi yang terakhir mengajukan pertanyaan berbobot. Indikatornya apa ya Miss ya? Ya, jadi nanti dari indikator kompetensi yang ketiga ini saya akan mencoba menemukan kata kunci dari permasalahan kunci yang nanti disampaikan kepada saya lah. Dari kata kunci inilah nanti saya akan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot sebagai referensi ke depannya. Jadi dari kata kunci permasalahan nanti ke depannya saya bisa memberikan beberapa pertanyaan bobot supaya nanti memancing kunci untuk lebih aktif dalam menyampaikan permasalahannya, dalam nanti menemukan solusi yang kunci hadapi juga. Semoga kedepannya bisa dilaksanakan ketiga-tiganya yang sebelumnya. Sampai sini dulu ya percakapan kita kali ini. Semoga berhasil untuk kegiatan coachingnya yang Oke, terima kasih Bu Yuni. Terima kasih. Selamat siang Miss Rini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Masa. Waalaikumsalam Bu Rini. Oh iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, salam dan bahagia. Oke, masih tetap semangat ya dalam menjalankan aktivitas. Oh iya, kemarin Pak Masa bilang katanya ada sesuatu yang ingin diobrolkan sama saya. Benar Pak Masa? Betul sekali. Iya. Kira-kira tentang apa? Nah, ini yang nggak jauh beda. Kita akan sama-sama sebagai seorang pengajar dan mengajar. Pasti nanti obrolan kita ada tentang pendidikan, Bu. Iya. Terus? Nah, pendidikan yang di era sekarang itu kebanyakan pola pikirnya gini. Berpikir itu sulitnya. Mengapa kebanyakan orang lebih suka menilai daripada melakukan? Ada yang mengatakan seperti itulah. Pendidikan itu
maknanya luas antara pendidik, mendidik, dan dididik. Nah, itu nanti gambarannya seperti itu. Oh, terus permasalahan yang Pak Permasalahannya hadapi di tahun ini, sekarang kan di era milenial yang katanya alfabetnya di Z, iya, kebanyakan siswa itu pola pikirnya itu apa yang disampaikan guru itu nggak pernah dipahami dulu atau dicerna. Nah, kemudian kalau nggak dicerna, nggak dipahami, nanti pola pikirnya itu nanti melampaui batas karena tidak membedakan, karena di sekolah itu adalah orang tua yang kedua, makanya itu yang membuat saya bingung. Oke, terus kira-kira menurut Pak Masa, apa yang membuat anak itu mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran atau ketika di sekolah dalam melakukan proses pembelajaran anak-anak? Nah, yang membuat anak-anak itu susah dalam pembelajaran itu yang pertama karena ini Bu, yang pertama kurangnya litnum, literasi dan numerasi. Oke. Kebanyakan kadang bapak ibu guru masuk kelas itu juga tidak menyampaikan berapa menit untuk membaca, kemudian berapa menit untuk bertanya pada teman sejawat. Nah, itu tiba-tiba kadang guru itu langsung buka halaman 27, kita langsung latihan soal, ada seperti itu. Oh, berarti intinya ini kita ada beberapa faktor yang membuat anak mengalami kesulitan dalam pemahaman materi gitu ya. Oke, jadi kalau tadi yang sudah Pak Masa sampaikan itu kan kita tidak boleh sepenuhnya menyalahkan anak. Kenapa anak itu mengalami kesulitan dalam menerima pembelajaran atau materi, karena mungkin ada yang belum siap dari sisi pengajar dalam menyampaikan materi kepada anak, dan bisa jadi anak itu juga belum siap. Jadi kedua belah pihak ini, baik dari murid maupun pengajar, itu saling keterkaitan. Terus kira-kira menurut Pak Masa langkah apa atau ide atau cara supaya bagaimana antara guru sama peserta didik itu nanti peserta didik khususnya mampu menerima materi atau penjelasan dari Bapak Ibu guru? Kira-kira itu pentingnya guru itu harus melek digital yang oh gitu ya, melek digital. Jadi di era sekarang ini zamannya digital, apalagi sekarang setiap anak itu sudah mempunyai HP semua, bahkan gurunya itu kalah canggih HP-nya. Makanya pembelajaran itu disisipi dengan digital. Nggak selama sekarang saja sudah berbeda. Contohnya papan tulis itu dulu pakai kapur, sekarang sudah menjadi spidol. Kadang bapak ibu sekarang malas menggunakan spidol, kadang itu hanya lewat chat group. Nah, ini makanya guru harus mulai digital. Ini diadakan workshop atau nanti ada literasi yang lain, kalau ada NGMP lah, itu nanti bisa diberangkatkan karena itu penting. Kalau tidak ada seperti nanti guru, inovasi pembelajaran itu berkurang. Jadi siswa itu untuk mengenal literasi sama numerasinya itu nanti susah, dan siswa untuk membahas soal kurang fokus dan sebagainya. Oh, berarti intinya Pak Masa itu berharap nanti guru supaya anak pemahaman di kelas itu lebih mudah memahami, maka guru harus menggunakan beberapa media pembelajaran yang menyesuaikan zaman saat ini ya. Tadi kayak apa, penggunaan PPT, kemudian bisa jadi guru ikut peningkatan profesional dalam forum MKMP atau peningkatan upgrading kemampuan guru itu, sehingga nanti ketika anak zaman Z sekarang kan ya, itu kan mungkin agak kesulitan menerima materi, dengan adanya pengembangan atau upgrade kemampuan guru itu nanti mampu mengimbangi dengan generasi saat ini dan membuat nanti pembelajaran semakin menarik dan anak lebih mudah untuk memahami materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu dan guru ya. Itu Pak Masa, benar nih kan? Benar, karena cintai apa yang kamu ajar, tapi lebih cinta siapa yang kamu belajar, itu punya seperti itu. Jadi saling mencintai, karena kalau tidak mencintai lama kelamaan nanti kan susah. Ibaratkan nanti antara guyonannya Bu, karena ada gas, kalau kita buang gas yang terasa kan baunya, iya, tapi nggak terasa rasanya. Makanya kita harus tahu rasanya. Makanya setiap pembelajaran saya harapkan Bapak Ibu guru tahu rasanya, kondisinya anak itu seperti apa. Makanya ada pentingnya mindfulness, kemudian ada pentingnya kita beberapa menit untuk relaksasi. Jadi nanti biar lebih siswa itu mengarah, akan setiap sebuah tujuan nanti arah lebih penting daripada kecepatannya. Makanya anak itu nanti tahu arahnya kita bawa kemana. Dari tahu bahwa arah kemana, nanti muncullah kecepatan, sehingga nanti mulai dari prestasi, kemudian
pola pikirnya, kemudian proses belajarnya nanti bisa berkembang. Oke, berarti ini permasalahan yang saya ingin sampaikan pada saya, jadi terkait dengan cara pemahaman anak ya ketika di kelas panjenengan ya. Oke, kemudian nanti kedepannya Pak Masa akan melakukan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Lebih menyenangkan dan berkolaboratif, inovatif. Intinya nanti PBL, proses pembelajaran learning itu nanti pastinya nanti dikasihkan ke siswa karena berbasis masalah, semua pasti punya masalah. Masalah nanti kita identifikasikan, nanti muncul kerucut dan tahu nanti tindakan kelasnya. Oke, jadi yang tahu kondisi kelas itu kan Pak Masa ya, yang di pembelajaran Pak Masa. Jadi kedepannya Pak Masa akan melakukan pembelajaran PBL ya, pembelajaran berbasis learning. Oke, jadi Pak Masa nanti kira-kira kapan Pak Masa akan memulai perubahan ini? Dari hasil sharing ini nanti kita bawa bersama-sama, nanti kita bisa sharing sama teman lagi, kita nanti buat komunitas yang serumpun, contohnya IPA sama IPA, kemudian nanti guru IPA sama IPS, guru IPA sama agama, nanti kan tahu kurang lebih siswa seperti apa. Oh gitu, jadi nanti mungkin dari permasalahan yang Pak Mas hadapi di kelasnya nanti bisa berbagi dengan teman sejawat ya, jadi karena permasalahan ini mudah mapel nanti, iya. Siapa tahu bisa tahu solusinya. Oke, jadi kedepannya ini Pak Mas akan setelah kita sharing hari ini, Pak Mas akan melakukan ide yang tadi untuk supaya anak-anak lebih mudah memahami pembelajaran di kelasnya Pak Masa. Oke, kemudian nanti komitmen apa yang akan Pak Masa ambil setelah melakukan rencana tadi yang Pak Masa sampaikan? Komitmen yang saya ambil ya intinya ke siswa. Kalau kita intinya ke peserta didik, siswa, kan maknanya ada 3, peserta didik, siswa, murid. Iya. Kalau apa yang membedakan? Itu yang membedakan sama-sama diajar. Oh gitu ya, sama-sama diajar. Iya. Makanya kita harus belajar itu. Okay. Kalau ada kata-kata ajar, makanya kita harus belajar. Kalau nggak belajar ya mungkin kita diajar, itu gambarnya seperti itu. Jadi nanti kedepannya saya sharing kepada teman-teman, bukan menggurui karena dia sudah menjadi guru masing-masing, makanya ini sharing serumpun dan tidak serumpun. Maksud serumpun itu IPA sama IPA, kalau tidak serumpun nanti matematika sama agama, atau lagi sejarah sama IPA, boleh. Nanti dari situ nanti muncullah beberapa inovasi-inovasi yang diberikan, mungkin nanti Pak harus ini, Bu harus ini. Nah itu nanti kalau sudah mengerucut kita sepakati, ternyata nanti kita rubah, kemudian nanti ada penambahan dalam sebelum KPM dimulai, contohnya kita kasih tadi relaksasi boleh, kemudian kita kasih ice breaking boleh, atau kita kasih game boleh, nah, itu tergantung nanti gurunya. Makanya nanti ada tutor untuk kita mendatangkan kayak pelatihan nanti kemudian dari Bapak Guru dan teman-teman sejawat yang lainnya bisa mengikuti, akhirnya nanti ada pola pikir berubah, nanti siswa kita memperoleh hasilnya. Oke, ide yang luar biasa Pak Masa. Jadi tadi banyak cara ya supaya nanti guru dalam menyampaikan pembelajaran itu mampu diserap oleh siswa, yang saat ini kita tahu bahwa perkembangan zaman anak saat ini, kita tadi Pak Masa nyebutnya generasi Z tadi ya. Ya, jadi Pak Masa, menurut Pak Masa setelah kita ngobrol tadi, kira-kira Pak Masa bagaimana perasaannya? Perasaannya ya sungguh senang dan bahagia karena satu bertemu sama teman, yang kedua tahu kronologi tentang pendidikan kayak apa. Apalagi sudah berkecimpung dalam pendidikan pasti tahu lah antara mendidik, pendidik dan pendidikan. Nah itu nanti berbeda, seperti pembina, membina dan dibina. Itu gambar seperti tadi, kita nanti sama-sama intinya sama ya, murid. Makanya kita harus berpihak pada murid, seperti yang disampaikan KHD Ki Hajar Dewantoro, bahwasanya kita pembelajaran harus menuntun, tidak boleh dituntun. Atau kata orang lain mengatakan, ayo nonton bioskop, bioskopnya tapi nggak menonton kita gitu loh, kita nggak menyuruh gitu loh. Ada lagi yang mengatakan merokok dapat, ini agak luas, makna luas. Merokok dapat merusak dan gangguan pada janin. Kalau rokok itu dapat, kalau rokok itu beli, berbeda lagi nanti. Itu gambarannya seperti itu kalau bagi saya, itu guyonannya seperti itu. Jadi anak perlu ada pemahaman. Kalau nggak ada pemahaman, nanti anak itu salah dalam melakukan tindakan. Karena kadang guru, coba seperti gini saja Bu, istilah titik di bawah ini dengan jawaban benar. Kalau anak itu nggak benar-benar paham, 1 sampai 10 dikasih benar semua seperti itu. Oke, berarti kan intinya Pak Masa sudah mampu mencari solusi terhadap permasalahan yang Pak Masa hadapi. Dalam hal ini adalah
bagaimana supaya anak di kelas itu mampu memahami materi yang disampaikan oleh guru, dan tadi Pak Masa mencoba bagaimana guru-guru yang lain itu ketika dalam proses pembelajaran itu bisa menyesuaikan dengan keadaan anak zaman sekarang. Jadi dengan mungkin pemanfaatan media pembelajaran, PPT, kemudian aktif di forum GMP dan yang lainnya tadi. Oke, jadi Pak Masa sudah mampu menyelesaikan, sudah mendapat solusi ya dari permasalahannya Pak Masa tadi. Semoga Pak Masa kedepannya bisa menjalankan dan ini segera dilaksanakan kapan nanti kira-kira? Ya secepatnya, ya? kan hari Sabtu bisa. Karena ada waktu libur kita bisa ketemu Bu Rini dan Bu Rini. Mungkin nanti dari hasil ini nanti kita sampaikan kepada pengembang mutunya nanti biar nanti kedepannya bisa diproses dan kita nanti tahu hasilnya. Nanti kita bisa ketemu lagi. Tetap semangat Pak Masa. Saya harap nanti kedepannya Pak Masa jauh lebih baik dan tetap semangat dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru. Terima kasih juga Bu Rini. Gimana, sudah ada yang? Sudah, mungkin sampai situ saja karena sudah saya garis besari nanti ini pentingnya untuk mengarah ke sana. Jadi adanya belajar dan belajar karena kita adalah pengajar seperti itu. Oke, Pak Masa terima kasih dan bisa dilanjutkan aktivitasnya Pak Masa. Ya, terima kasih Bu Rini ya. Sama-sama Pak Masa. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Yuni. Selamat siang. Selamat siang Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya senang Bu. Gimana dengan Bu Yuni? Alhamdulillah sehat. Kemarin Miss Rini kan sudah melaksanakan kegiatan coaching ya dengan Pak Masa. Miss Rini sebagai coachnya, Pak Masa sebagai coachingnya. Betul Ibu. Nah, dari kegiatan coaching kemarin, menurut Miss Rini sudah berjalan baik atau bagaimana ya kegiatan coaching kemarin? Oh iya, alhamdulillah Bu, kegiatan coaching kemarin saya dengan Pak Masa alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Ibu. Jadi kami melaksanakan coachingnya dengan baik, berjalan dengan baik sekali. Oke. Menurut pengamatan saya kemarin juga ya, ketika saya mengobservasi atau ketika saya mensupervisi Miss Rini, saya juga sudah bisa melihat bahwa Miss Rini itu sudah bisa mengembangkan 3 kompetensi yang akan Miss Rini kembangkan. Nah, kompetensi apa saja? Yang pertama kemarin Miss Rini sudah bisa presence atau hadir sepenuhnya. Kemudian yang kedua, Miss Rini sudah bisa mendengarkan dengan aktif ketika Pak Masa sebagai coachingnya melontarkan atau curhatlah bahasanya seperti itu. Kemudian yang ketiga, Miss Rini juga sudah bisa menggali pertanyaan yang bobot dari pernyataan-pernyataan yang telah dibuat oleh Pak Masa. Kemudian selain itu juga, saya juga sudah bisa melihat bahwa Miss Rini juga sudah bisa mengimplementasikan alur tirta ketika dalam kegiatan coaching. Apa sih alur tirta itu? Yang pertama tadi di sini sudah bisa menggali tujuan yang akan disampaikan oleh Pak Masa. Kemudian yang kedua, di sini sudah bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang Pak Masa hadapi. Kemudian yang ketiga, di sini sudah bisa membuat atau menanyakan rencana aksi atau tindakan apa yang akan dilakukan oleh Pak Masa. Kemudian yang keempat adalah tanggung jawab. Tanggung jawab di sini adalah lebih kepada komitmen atau refleksi dari Pak Masa. Nah, kemudian dari pengamatan saya juga dari Miss Rini sendiri ya, dari ketiga kompetensi itu apa ya yang mungkin yang akan lebih Miss Rini kembangkan lagi supaya nanti kegiatan coachnya Miss Rini sebagai coach maupun sebagai coachingnya bisa berjalan lebih baik lagi. Iya Bu, jadi kemarin ketika saya melaksanakan coaching dengan Pak Masa, saya kan sudah melakukan ketiga kompetensi itu. Saya ada satu kompetensi yang perlu saya kembangkan ke depannya. Apa itu? Ya, jadi saya ingin mengembangkan kompetensi yaitu menggali pertanyaan berbobot. Kenapa? Karena saya pikir itu saya agak mengalami kesulitan di situ. Jadi saya ingin menggali pertanyaan berbobot dari coach saya karena ketika
saya mampu menggali pertanyaan berbobot dari uji saya, itu nanti di situ saya akan mendapatkan banyak informasi dan saya juga akan mendapatkan pengalaman dari permasalahan yang uji saya hadapi seperti itu, Ibu. Oh, berarti nanti yang ingin Muslimin kembangkan adalah dari ketiga kompetensi adalah tadi menggali pertanyaan. Betul. Oke, Muslimin, saya kira cukup ya sampai di sini dulu. Semoga kita bisa ketemu lagi, kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi. Iya, siap. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang siap. Sama-sama, Ibu. Oke. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu.